menjadi seorang koruptor. Bagian pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi? Orang-orang menjadi korban. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. Dan kondisi di sana cukup mencekam karena ada serangan dari Israel. Kemarin itu tidak ada yang masuk. Serangan berhasil direpis oleh Iron Dome Iran. Selamat malam. Perang antara Iran-Israel selama 12 hari mulai 13 hingga 24 Juni membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata, proses evakuasi tetap dilakukan. 97 WNI yang dievakuasi dipulangkan secara bertahap. Malam ini, Rosi mengundang seorang pengamat politik luar negeri dan pertahanan. Ia juga pernah menjadi seorang editor di harian Jakarta Post dan seorang jurnalis senior. Selamat malam, Bung Pitan. Terima kasih bisa hadir di sini untuk memberikan kompas tentang peristiwa ini. Terima kasih, Bung Pitan. Izinkan saya menyapa dulu warga negara Indonesia yang ada yang masih ada di Iran, ada yang dalam perjalanan pulang ke Indonesia, yaitu Rido Mirza dan Mbak Laini Mirza. Selamat siang untuk Anda semua. Siang, Mbak Rosi. Selamat siang. Selamat siang. Saya rasa masih siang ya untuk Rido yang ada di Azerbaijan dan juga untuk Mbak Laini Mirza. Mbak Laini Mirza benar ya, yang saat ini ada di Iran. Saya ke Mas Rido dulu. Mas Rido, saya tahu Anda ikut dalam proses evakuasi. Gimana? Can wait to go home now? Udah ingin sekali pulang, Mas Rido? Ya, tentunya emang udah gak sabar sih ya untuk berjumpa lagi dengan tanah air. Gimana kita rindu dengan tanah air, kan? Rindu dengan makanannya, dengan suasananya, gitu. Pengen cepet pulang kita. Apakah alasan perang juga menjadi keputusan pulang saat ini? Sebenarnya untuk menjadi alasan utama tidak juga ya, karena di tempat saya sendiri, saya belajar di kota Qum di Iran, itu masih relatif aman. Bahkan sangat aman. Cuman kenapa saya bisa mengikuti karena alasan orang tua yang khawatir kan. Jadi ya udah, kita pulang dulu aja. Oh oke. Jadi Mas Rido ini sebenarnya kalau boleh memilih nggak pulang. Tapi karena orang tua khawatir jadi pulang. Iya betul. Oh oke. Kenapa Rido merasa sebenarnya lebih aman tinggal di sana? Karena memang pusat penyerangan Amerika itu di Iran, dia berpusat di kota Tehran, lebih banyak di Tehran. Dan di kota Qum sendiri tidak ada satupun rudal yang terkena di tanah. Jadi tidak ada rudal yang masuk di kota Qum. Jadi masih sangat aman di sana. Cuman karena memang orang tua mendengar kabar di Iran seperti itu dan bahkan internet sempat diputus di sana, jadi sulit dihubungi. Ingin udah pulang dulu aja. Oh ya udah nggak apa-apa, kita pulang dulu aja, nanti setelah membaik kembali lagi.
Saya memberitahu pemirsa bahwa Mas Ridho Mirza ini kuliah di Al Mustafa International University di kota Qum, yang menurut Mas Ridho sebenarnya jauh dari target serangan Israel. Tapi demi kenyamanan hati orang tua maka pulang aja. Iya, betul. Saya ke Mbak Lani Misra. Iya. Mbak Lani tinggal di Teheran kan sebenarnya? Iya, sebenarnya di Teheran. Hanya saja sudah beberapa hari di Qum. Mbak Laini tidak asalnya memang tinggal di Teheran. Mbak Laini ini kuliah di Ahlul Bait International University Teheran, dan Mbak Laini memilih juga untuk tidak pulang, tidak ikut dalam proses evakuasi. Kenapa Mbak Laini? Karena menurut saya lihat ya, perang ini tidak akan berlangsung lama, dan aktivitas selama adanya perang itu tidak terputus, dalam artian sehari-hari kegiatan sehari-hari di luar itu berjalan seperti biasa. Hanya saja mungkin penduduk di Teheran sendiri sudah berkurang, tetapi aktivitas berjalan lancar dan normal seperti itu. Wow, jadi rasa takut itu tidak ada, bisa dibilang seperti itu Mbak Laini? Rasa takut ada, karena serangan dentuman dan ledakan itu terjadi di malam hari. Tapi hanya saja ketika di siang hari, kita sempat nanya ke warga Iran sendiri bagaimana ini perang ini, dan mereka menjawab, ini tuh semuanya akan baik-baik saja. Dan dengan jawaban mereka, kita membuat tenang gitu mendengarnya. Mbak Laini sendiri kan sebenarnya tinggal di Teheran, tapi kemudian dievakuasi ya ke Qum juga? Iya, dievakuasi karena banyak teman-teman yang lain dari berbagai negara lain, mereka meminta untuk pindah tempat sementara. Karena Qum dianggap tadi seperti dikatakan oleh Mas Ridho bahwa jauh dari target serangan Israel. Iya, tapi dalam sebelum terjadinya gencatan senjata, tepat satu malam sebelumnya sempat terjadi penyerangan di Qum, dan alhamdulillah tidak terjadi kerusakan yang berat seperti itu. I see. Mbak Laini, saya cukup cukup terkejut ketika Mbak Laini mengatakan bahwa karena masyarakat di sini bilang aman, baik-baik saja, maka Mbak Laini memilih juga untuk stay di Iran daripada pulang. Selain memang masyarakat sana mengatakan kita baik-baik saja, mengapa opsi pulang tidak menjadi keputusan Mbak Laini? Karena yang saya lihat sejauh ini, konflik yang terjadi antara Iran dan Israel itu tidak akan bertahan lama seperti itu. Dan banyak tempat-tempat Iran yang belum saya kunjungi. Wah. Ya, jadi ingin kunjungi. Ya, jadi ingin melihat lebih banyak Iran, itu justru perasaan yang lebih menang dibandingkan pulang ke Indonesia. Iya, saya ingin membuktikannya sendiri seperti apa sih menakjubnya Iran itu. Kalau kami yang di Indonesia melihat bagaimana visual-visual itu cukup menyeramkan, serangan rudal, lalu dentuman yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kami yang berada jauh saja itu merasa ketakutan. Mengapa itu tidak dirasakan oleh Mbak Laini? Benar. Di malam pertama itu kita sempat merasakan ketakutan yang luar biasa ya. Di saat itu jam 2 malam saya baru tidur, terus jam 3 terdengar ledakan, langsung bangun. Saya kebetulan di rumah kawan dekat dengan kejadian, lebih kurang 20 menit atau 15 menit. Nah itu kita sangat rasa takut yang luar biasa sehingga kita tidak tidur lagi sampai hari. Tapi setelah berjalannya esok hari itu, kita langsung nyari berita, kita buka berita apa yang terjadi. Terus setelah kita tahu informasi ini seperti ini, kita langsung ke lapangan, kita keluar, kita lihat aktivitas masih normal, dan itu yang membuat kita rasa takut berkurang. Wow, jadi tetap ada aktivitas normal di sana? Iya. Oke. Bahkan hari pertama, hari kedua itu kita masih kuliah masih seperti biasa, belum di offline kan.
Oke, belum di offline kan. Saya ke Bung Pitan dulu. Baik. Dua jawaban yang cukup mengesankan. Yes. Karena mungkin buat mereka yang tinggal di luar Iran melihat apa yang terjadi di Iran itu cukup menakutkan, mengerikan, terutama mereka yang tinggal di Teheran. Tapi kalau kita lihat WNI yang saya wawancarai malam hari ini, Mas Mirza dan Mbak Laini, Mas Mirza sebenarnya kalau Ridho Mirza kalau boleh punya pilihan mau Bisa stay, tinggal, tapi karena untuk menghormati perasaan orang tua maka Betul. pulang. Betul. Mbak Laini lebih gagah berani lagi Iya, nih, betul. nggak ada takutnya Betul. loh, dan memilih masih banyak tempat di Betul, Iran yang betul. belum ia kunjungi. Betul. Mungkin kita perlu tanya nih, ya ke siapa tadi? Mbak Laini, Mbak Laini coba. Mbak Laini mana? Oh ya, Mbak Laini. Begini, ini luar biasa jawabannya ini ya. Kalau kita lihat di media sosial, itu di London misalnya, itu ada demonstrasi macam-macam itu yang seolah-olah meminta pergantian rejim di Teheran. Di dalam negeri sendiri, kalau dilihat dari omongan orang-orang yang diserap dari pembicaraan ataupun dari berita media massa di dalam negeri sendiri, bagaimana sebetulnya? Apakah ada gerakan oposisi di sana? Baik. Mungkin untuk pergantian rezim itu sendiri kita lihat di daerah saya sendiri ataupun saat ini saya lihat di daerah Teheran dan Qum sendiri itu tidak terjadi seperti itu. jadi nggak melihat bahwa akan ada gejolak politik domestik. Untuk saat ini tidak. Oke. Makanya dia stay ya? Makanya stay. Dan jawaban Mbak Laini tadi bahwa masih ada tempat di Iran yang belum dikunjungi. Belum dikunjungi. Memangnya kalau pulang ya nggak takut nggak bisa balik lagi ke Teheran? Ya kemungkinan besar kalau sudah pulang tidak balik lagi karena sekarang saya semester terakhir di kampus. Oh iya itu. Oh oke. Ya jadi sayang ya. Mbak Laini sendiri di sana sendirian atau ada keluarga? Sendirian. Sendirian, oke. Sama-sama pilihan yang kami hargai, Mbak Laini kami hargai, masih ingin jalan di Iran dan yakin perang tidak akan terlalu lama. Begitu juga dengan pilihan Mas Ridho. Tidak ada juga yang lebih mulia daripada mendengarkan permintaan orang tua. Betul. Mas Mirza Ridho. Luar biasa. Ya. Bagus sekali ya. Kita akan kembali lagi, Bung Pitan, untuk melihat ada apa sebenarnya antara perang Iran dan Israel. Dan menarik untuk menggali lagi lebih dalam apa kata WNI kita yang ada di sana, mahasiswa, bahwa mereka yakin perang ini tidak akan berlangsung lama. במשך עשרות שנים הבטחתי לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לקדוח כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Terima kasih Anda masih di Rosi. Israel dan Iran saling klaim kemenangan usai gencatan senjata dilakukan. Tapi Israel mengancam akan kembali menyerang jika Iran melanjutkan program nuklirnya. Saya masih bersama seorang jurnalis senior, ia kini menjadi pengamat politik luar negeri dan pertahanan. Ia pernah menjadi editor di harian Jakarta Post, Bung Pitan Daslani. Bung Pitan, kita lanjutkan kembali percakapan kita dan kita berdua sama-sama cukup terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh dua mahasiswa kita yang berada di Iran, bahwa buat mereka sebenarnya aman-aman saja. Apakah dengan gencatan senjata atau saat ini kita bilang ada cooling down di antara dua negara yang berperang ini dari tidak ada lanjutan serang menyerang lagi ke depan? Begini, jadi kalau kita mendengar pernyataan dari pimpinan Garda Revolusi Iran, itu mereka akan terus melancarkan serangan apabila Israel memprovokasi. Itu pernyataannya. Dan permusuhan dua negara ini memang sulit dihentikan karena pijakannya berbeda. Bahkan antara Israel dengan Palestina pun permusuhannya itu pijakannya berbeda. Jadi kalau kita mau lihat kenapa Israel dan Amerika menyerang Iran, itu kan pertanyaan terbesarnya itu. Apa alasannya?
Alasannya itu kan ada persepsi di Israel dan di Amerika bahwa Iran sedang memperkaya uraniumnya sampai batas 60%. Nah, dari yang dicurigai mana? Bisa untuk operasi militer. Untuk operasi militer. Begini, jadi dokumen yang mendasari kenapa Israel dan Amerika percaya hal itu adalah laporan dari International Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Atom Internasional. Itu laporan tahun 2023 itu mengatakan sudah 60%. Laporan tahun 2024 kembali mengatakan 60%. Laporan akhir Mei 2025 itu mengatakan bahwa terhitung tanggal 17 Mei 2025 itu sudah mencapai 60% sejumlah 408,6 kilogram. Nah, 408,6 kilogram dengan kadar kemurnian 60% ini apabila ditingkatkan jadi 80%, maka itu sudah bisa menghasilkan 10 bom yang kekuatannya sama dengan bom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima. Itu persepsi yang menyebabkan Israel menyerang Iran. Jadi bahkan bisa lebih besar dari ledakan bom di Hiroshima? Bisa, karena apa? Karena kekuatan bom nuklir itu adalah 100 sampai 1000 kali lipat dari kekuatan bom atom. Ya. Nah, itu persepsi itu yang menyebabkan Israel dan Amerika menyerang Fordow, Natanz, dan Isfahan Sabtu kemarin. Kalau Israel kan tanggal 13 dia lakukan penyerangan. Tapi begini, kita harus lihat dulu kenapa negara lain boleh memiliki senjata nuklir, sementara Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Ini yang selalu dibilang standar ganda. Nah, itu. Nah, kenapa Iran yang selalu Iran tidak dilarang boleh? Terus, sementara Israel dengan bisa gagah beraninya bisa memiliki senjata nuklir? Karena itu saya ingin tempatkan pembicaraan ini dalam konteks diplomasi. Kalau dalam diplomasi kita bicara data, kita bicara perjanjian-perjanjian internasional. Jadi titik startnya adalah perjanjian yang disebut Nuclear Non-Proliferation Treaty, NNPT. NNPT ini dicetuskan pada tanggal 12 Juni 1968 dan aktif berlaku resmi itu pada 5 Maret 1970. Pada saat itu yang menandatangani hanya Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan 59 negara waktu itu. Nah, Cina dengan Perancis tidak mau teken. Cina baru teken 9 Maret 92, Perancis 2 Agustus 92. Kenapa Cina dan Perancis tidak mau teken? Karena saat itu mereka masih mengembangkan senjata. Nah, NNPT ini apa isinya? Perjanjian ini mengatakan bahwa tidak boleh memperbanyak senjata nuklir, tidak boleh mentransfer teknologi nuklir itu dari negara nuklir kepada negara non-nuklir, tetapi energi nuklir harus dipakai untuk tujuan damai, menuju tujuan akhir yaitu yang disebut nuclear disarmament, di mana semua negara tidak boleh punya senjata nuklir. Itu tujuan akhirnya. Nah, tetapi kenapa jadi dianggap diskriminatif? Karena perjanjian itu juga mengatakan bahwa negara-negara yang sudah punya senjata nuklir sejak 1 Januari 1967 tidak termasuk dalam pengelompokan itu. Itu sebab jadi mereka yang sudah punya senjata nuklir nggak apa-apa. Sementara negara lain yang ingin memiliki nggak boleh. Itu makanya dianggap tidak adil. Itu sebabnya India tidak mau teken itu, Pakistan tidak mau teken itu, Israel tidak mau teken, Korea Utara pun tidak mau teken karena dianggap tidak adil. Tahun 1974 India melakukan uji coba nuklirnya sendiri di luar perjanjian itu. Kemudian dia uji coba nuklir yang kedua itu senjata nuklir kedua itu 1998. Pakistan juga 1998. Korea Utara itu masuk menandatangani itu pada 12 Desember 85, tapi dia keluar pada 10 April 2003 dan dia mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Baik, Bu Mita, tapi kalau kita misalnya mempersingkat, baiklah ini perang tentang tidak boleh ada yang punya senjata nuklir. Nah, pertanyaannya kenapa Iran yang selalu dirongrong? Betul, begini. Karena pada 8 Juli 1968 Iran sudah menandatangani perjanjian itu. Tapi ada celahnya, perjanjian itu tidak mencakup klausul yang melarang produksi senjata nuklir. Tidak ada klausul melarang produksi itu, hanya tidak boleh menyebarkan, tidak boleh transfer teknologi, tapi melarang produksinya tidak ada. Makanya Iran mau teken senjata perjanjian itu. Indonesia bagaimana? Indonesia ikut teken juga.
pada 2 Maret 1970 oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Dan DPR RI meratifikasinya itu 12 Juli 79. Ya. Nah, kenapa Iran tidak boleh? Karena begini, Iran ini setelah terjadi pergantian rejim 79, revolusi Iran 79, itu kan hubungan Iran dengan Amerika itu kan rusak, putus sama sekali. Nah, lalu sejak itu ya Amerika dan negara-negara sekutunya memberlakukan sanksi ekonomi yang sangat banyak. Bahkan sampai sekarang itu totalnya sekitar 3.000 objek ekonomi Iran itu kena sanksi. Nah, ketika Barack Obama jadi presiden, Obama ingin memperbaiki hubungan dengan Iran waktu itu. Maka dilakukan perundingan rahasia antara pemerintah Oman dengan pemerintah Amerika. Itu tidak ada orang yang tahu. Itu sejak 2013 mereka adakan perundingan. Oman dipakai untuk mendekati Iran bahwa Amerika ingin berbaik. Nah, lalu pada tanggal 14 Juli 2015 ditandatangani apa yang disebut JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Siapa yang terlibat? Yang terlibat di situ adalah 5 negara anggota tetap PBB yang punya nuklir, tambah Jerman dan Uni Eropa. Mereka membawa Iran ke dalam perundingan di Jenewa untuk menghasilkan dokumen JCPOA itu. Ini adalah rencana aksi pengurangan pengayaan nuklir Iran. Ada kompensasinya. Rencana aksi itu membatasi bahwa Iran hanya boleh memperkaya nuklir sampai batas 3,67%. Karena itu yang diperlukan untuk menghasilkan listrik dan keperluan medis dan sebagainya. Non-militer lah. Ya, non-militer. Lalu Iran bilang, saya dapat apa dari situ? Oke, lalu negara-negara pihak ini mengatakan, oke, kalau Anda mengikuti ini, maka kita akan angkat semua sanksi yang sudah diberlakukan terhadap Iran. Sanksinya apa? Iran diperbolehkan kembali mengekspor sampai 2,1 juta barel minyak per hari ke pasar dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, aset pemerintah Iran yang di-freeze di luar negeri itu lebih dari 100 miliar dolar. Itu kembali dicairkan untuk Iran. Yang ketiga, Iran kembali boleh masuk lagi ke dalam sistem pembayaran internasional yang namanya SWIFT untuk pembayaran itu. Nah, atas 3 ini, maka Iran bilang, oke, kalau begitu kita tekan. Ditandatangani itu. Setelah ditandatangani itu, pada saat itu sudah oke nih. Berarti Iran akan patuh pada 3,67% dan kompensasinya begini banyak akan dia terima. Tapi ada musibah. 8 Mei 2018 dalam pemerintahan yang pertama, masa jabatan yang pertama, Donald Trump menarik keluar Amerika dari perjanjian itu, memberlakukan kembali seluruh sanksi itu, bahkan menambah lagi, sektor penerbangan dikenakan sanksi, sektor pelayaran dikenakan sanksi, lebih dari 700 entitas bisnis dan pengusaha Iran terkena sanksi juga. Itu sebabnya Iran marah. Wah, ini berarti kita perang dong. Karena ganti rezim di Amerika, maka ganti policy jadi juga semakin dan setback. Itu sebabnya Iran marah. Nah, sejak itu sebenarnya perang itu sudah terjadi itu. Karena ini bukannya ini malah ditambah bebannya gitu kan. Nah, jadi sejak itu sudah saling curiga ini. Iran dan Israel dan Amerika sudah saling curiga. Lalu Iran ditekan terus. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah Badan Tenaga Atom Internasional ini. Karena semua tindakan itu berdasarkan laporan ini, lembaga ini. Lembaga ini mempekerjakan lebih dari 2.500-an orang, termasuk orang Indonesia. Nah, yang duduk di Dewan Gubernur Lembaga Atom Nasional ini, internasional ini, adalah Duta Besar Indonesia di Wina, yaitu Bapak Damos Sihombing. Ya. Beliau duduk di Dewan Gubernurnya. Pertanyaannya begini, Bung Pitan, artinya serang menyerang yang terjadi selama ini hanya karena kekhawatiran Israel bahwa persepsi bahwa Iran memiliki senjata nuklir. Pengayaan uranium yang akan bisa memiliki senjata nuklir bahkan bisa mengalahkan negara-negara maju lainnya. Itu yang ditakuti. Dan bukan saja Israel yang takut. Ternyata karena saat ini ada 27 pangkalan militer Amerika di Jazirah Arab. Karena negara-negara Arab ini membutuhkan payung militer daripada Amerika untuk menjaga. Baik, mereka. Kalau begitu pertanyaan saya, kalau sekarang cooling down, apakah ini artinya memang semuanya akan selesai atau sewaktu-waktu akan terjadi lagi setiap saat? Begini, jadi yang akan kalau terjadi. Kalau singkat saja, ya atau tidak? Menurut saya, ketegangan akan berlanjut. Ketegangan masih akan tetap berlanjut. Anda masih di program Rosi.
Perang 12 hari Iran-Israel telah berakhir. Gencatan senjata membuat ancaman dunia jadi sirna. Saya masih bersama pengawat politik luar negeri dan pertahanan. Ia pernah menjabat sebagai editor di Harian Jakarta Post, Bung Pitan Daslani. Jadi kalau menyambung pembicaraan kita sebelum jeda tadi, ketegangan masih tetap bisa berlangsung. Artinya kita masih tetap bisa melihat peristiwa serang menyerang di kemudian hari. Saya ingin menyapa kembali mahasiswa Indonesia yang ada di Iran, Mas Rido dan Mbak Laini. Sepertinya pastinya Anda mendengar pembicaraan saya dengan Pak Pitan ya? Iya betul. Iya. Mas Rido, kalau melihat penjelasan Pak Pitan bahwa ketegangan masih akan terus terjadi, apakah ini menyurutkan Mas Rido untuk kembali ke Iran setelah pulang ke tanah air? Tentunya enggak sih ya, karena memang saya sendiri sudah berkomitmen apapun yang terjadi saya akan kembali ke Iran karena di Qom sendiri memang jauh dari pusat serangan Israel. Kan yang kita tahu Israel mempunyai perkiraan di Isfahan ada tempat nuklir dan lain sebagainya. Sedangkan di Qom itu memang tidak ada hal tersebut. Jadi pasti akan kembali saya ke Qom. Pasti akan kembali ke Qom. Mbak Laini yang Anda sendiri sebenarnya berada di Teheran tapi kemudian sedang dievakuasi ke daerah Qom. Kalau tadi mendengar bahwa ini persoalan soal kecurigaan, persepsi bahwa Iran tengah memperkaya uraniumnya untuk memiliki tenaga nuklir yang bisa jauh lebih besar. Dan ini tentu membuat Israel dan negara Amerika misalnya yang akan terus mengganggu Iran. Gimana Mas, Mbak Laini melihat bahwa ketegangan yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak akan menyurutkan Mbak Laini untuk ikut evakuasi atau tetap stay di Teheran? Iya benar. Dari semua yang kita lihat benar ya persepsinya seperti itu. Tetapi hingga saat ini yang jadi target sasaran Iran itu Israel terhadap Iran itu sendiri yaitu pusat militer dan tempat penelitian senjata nuklir itu sendiri. Oh, Mbak Laini merasa bahwa karena sejauh ini tempat yang kita merasa bahwa sejauh ini tempat sipil yang kita nggak akan menjadi target? Tempati aman. Tidak seperti itu juga. Saya merasa masyarakat sipil akan menjadi target, tetapi tidak semua tempat akan dijadikan target seperti itu. Karena mereka lebih kepada target-target tertentu. Buat mahasiswa Indonesia di sana, apakah juga melihat memang Iran ini sedang bisa ikut merasakan Iran memang sedang memiliki atau memperkaya program nuklir? Ya sejauh ini yang kita pantau dari berita sendiri memang seperti itu. Tapi untuk kepastiannya 100% kita tidak bisa memastikan. Bu Pitan, mungkin ada saya ingin tanya ya, Mbak Lani, apakah orang-orang di Iran itu merasa bahwa ini perang antara dua angkatan bersenjata dan dua pemerintahan atau antara rakyat Iran dan rakyat Israel? Bagaimana perasaannya di sana? Dari rakyat Iran itu sendiri mereka merasa bahwasanya perang ini dari pemerintah Israel sendiri. Ya. Jadi artinya orang Iran tidak merasa bermusuhan dengan Israel? Dalam artian tidak seperti itu juga ya? Iya. Mereka sebagian orang Iran sendiri, mereka juga bermusuhan dengan Israel. Tetapi perang yang sedang terjadi ini antara pemerintahan Israel menyerang Iran sendiri. Ya, jelas. Ya, jadi mereka apakah kemudian maksud Pak Pitan, Mbak Laini bisa merasakan bahwa masyarakat Iran membenci apa tidak? Apakah ada kebencian pada masyarakat Israel itu sendiri atau Yahudi misalnya begitu kan Pak Pitan, atau memang lebih pada menyalahkan bahwa rezim pemerintahan di Israel lah yang biang keroknya, sumber kejahatan itu? Iya, mereka untuk masyarakat
masyarakat Iran tidak menyalahkan masyarakat Israel sendiri, tapi mereka hanya menyalahkan kepada pemerintahan Israel itu sendiri gitu. Kalau Ridho sebagai mahasiswa yang juga belajar di sana, bagaimana melihat bahwa masyarakat Iran di sana yang harus bertanggung jawab itu apakah murni pemerintahan Israel atau kemudian ada semacam antipati kebencian pada masyarakat Yahudi atau Israel di sana? Ya, kalau dari yang saya lihat sendiri ya di Iran itu memang dari dulu, apalagi yang paling sangat terasa ketika mereka melakukan revolusi besar di Iran, itu sangat mengecam pemerintahan Israel, di mana di sini tanda kutip ada Zionis ya. Jadi memang dari masyarakat Iran sendiri yang kita rasakan dan kita lihat ketika mereka mengecam di jalan, mereka pawai, itu mereka mengecam sistem pemerintahannya dan pemerintahan Israel yang disebut Zionis. Untuk kebencian terhadap bangsa Yahudi atau agama Yahudi itu tidak ada kebencian spesifik ke sana, karena di Iran pun Anda tidak menangkap itu ya, sentimen itu ya? Tidak, karena di beberapa kota di Iran pun, di Isfahan sebagai contoh, Yahudi pun ada di sana dan mereka hidup rukun bersama dan mengecam pemerintahan Israel. Ini rasanya perspektif yang baru, yang penting untuk masyarakat Indonesia tahu. Penting. Bahkan di sana masyarakat Iran dan di sana membenci orang Israel. Ya, ini pemerintah. Mereka tahu bahwa yang paling bertanggung jawab atas kekejaman ini ya pemerintahan Israel. Terima kasih ya Mas Ridho. Selamat jalan kembali pulang. Selamat menyenangkan hati orang tuamu. Pasti senang sekali papa mama melihat Ridho. Dan semoga bisa kembali melanjutkan sekolah di Iran. Mbak Laini juga stay safe ya Mbak Laini. Baik, terima kasih. Bung Pitan, sebelum kita bicara lagi soal kecemburuan atau double standard atau bagaimana Iran dikucilkan karena soal memiliki Iran. Tapi kita penting untuk menggarisbawahi masyarakat Indonesia yang melukiskan bagaimana masyarakat Iran di sana tentang persepsi mereka atau relasi mereka dengan masyarakat Yahudi atau masyarakat Israel. Betul. Rasanya itu penting diketahui oleh masyarakat Indonesia juga. Saya kira itu penting sekali karena di jarak yang begini jauh banyak orang menyangka bahwa ini perang antara dua bangsa. Ternyata tidak begitu. Ini perang antara dua rejim yang berkuasa dengan kepentingan sendiri-sendiri. Karena di dalam Israel sendiri tentu tidak semua orang suka kepada pemerintahnya. Di Iran pun demikian. Kan di semua negara begitu kondisinya. Jadi yang terjadi adalah perang antara dua militer, perang antara dua rejim yang berkuasa. Dan ini poin yang sangat penting yang mereka, karena mereka ini saksi mata tinggal di sana. Dan ini yang saya kira masyarakat Indonesia perlu tahu. Jadi kalau di sana begitu aman-aman saja, orang tidak merasa bermusuhan, ngapain kita di sini jadi heboh kan begitu ya? Itu saya kira perlu. Dan Bung Pitan dengan sangat clear sekali menjelaskan bahwa ini tentang penguasaan nuklir. Betul, betul. Yang sebenarnya ujung-ujungnya juga tentang kekuasaan dan tentang bisnis. Betul, ini bisnis semua. Jadi kan begini ya. Siapa yang punya nuklir terbanyak sekarang ini? Yang punya nuklir terbanyak itu Rusia. Rusia punya 5.459 senjata nuklir. Itu turun. Sebelumnya itu 5.889. Amerika punya 5.177. Itu turun dari 5.244. Posisi ketiga Cina. Cina itu punya tadinya 410 tapi naik sekarang jadi 600-an. 2035 Cina akan punya 1.500 senjata nuklir. Itu posisi ketiga. Keempat itu ada Prancis 290 sudah mentok, dia tidak akan tambah. Iran 225, Inggris 225 tidak akan tambah. India punya 180, tetapi dia punya cadangan plutonium itu bisa membuat 112 bom plutonium sedahsyat bom yang turun di Nagasaki. Itu India. Wow. Padahal dia negara nuklir, negara non-blok. Di bawah India adalah Pakistan. Pakistan punya sekarang 170, tapi akhir tahun ini sudah 200-an Pakistan. Israel punya 90 yang sudah siap tembak, 90 senjata nuklir. Kenapa tidak dipersoalkan? Kan begitu. Kemudian di bawah Israel ada Korea Utara yang dia declare itu 50. Tapi dia terus mengembangkan dan semakin banyak. Kenapa justru Iran? Ya masalahnya begini. Karena Iran itu
ketika mempunyai senjata nuklir, semua negara di situ takut bahwa serangannya itu nanti ke Israel. Memang targetnya Israel. Yeah. Ya, itulah yang menimbulkan persepsi bahwa Israel akan lenyap dari peta dunia kalau satu bom nuklir jatuh ke sana. Nah, Jadi yang paling ketakutan bahwa Iran bisa menggunakan senjata nuklirnya itu adalah Israel. Paling itu Israel nomor satu dan Amerika tentu. Jadi kalau perang melawan Israel itu sebenarnya perang melawan Amerika. Kenapa? Karena sejak bulan Juni 1952 Israel dan Amerika itu sudah menandatangani apa yang disebut perjanjian bantuan pertahanan, sehingga mereka terikat untuk saling membantu. Sama juga dengan Rusia dengan Korea Utara. Rusia dengan Korea Utara itu Juni 2024 menandatangani yang disebut Mutual Defense Agreement. Jadi itu perjanjian pertahanan bersama. Itu sebabnya Korea Utara mengirim 10.000 pasukan, pasukannya membantu Rusia perang lawan Ukraina kan. Tapi saya dapat kabar dari orang Rusia di medan perang, tentara Korea Utara ini masuk karena dia lihat Ukraina sama Rusia ini sama orangnya, bule sama-sama, ditembak mati juga orang Rusia di sana. Jadi itu bisa terjadi kalau ada perjanjian pertahanan. Iran tidak punya itu. Makanya kemarin, hari Senin kemarin itu Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu dengan Presiden Putin untuk melaporkan dan meminta bantuan. Tapi Putin tidak kasih komitmen bantuan militer. Jawabannya hanya normatif, oke di PBB. Mengapa menurut Anda Rusia dan juga mungkin Cina tidak mau take sides atau berpihak dalam hal ini? Betul, nomor satu kenapa? Karena Rusia dan Cina, negara manapun baru akan terlibat dalam perang negara lain kalau kedaulatannya terancam, integritas teritorial terancam. Dalam hal ini tidak terjadi. Gitu. Nomor dua, kalkulasi ekonomi kan. Daripada Putin mengirim ribuan tentara ke sana lalu mati, ongkosnya mahal, lebih baik yaudah kita kasih pernyataan normatif, kita dukung dan segala macam, tapi dia tidak akan melibatkan pasukannya supaya apa? Dan secara terbuka tidak akan membela. Secara terbuka dia tidak akan, meskipun secara diam-diam bisa saja. Biasanya kan apa yang di standpoint dari Amerika, maka yang akan dilakukan adalah berlawannya itu adalah Rusia. Tapi dalam hal ini Rusia merasa tidak perlu. Tidak perlu masuk, karena kalau ketegangan terjadi kan harga minyak naik. Dia untung. Keuntungan ada di Rusia. Ada di Rusia. Cina juga begitu, dia nggak mau masuk, nggak apa-apa kan kalau ketegangan terjadi kan harga minyak naik. Jadi bagi Rusia dan Cina mau tidak perang mereka untung, mau perang juga mereka untung. Mereka lebih untung. Nah itu sebetulnya yang harus menjadi bahan pemikiran untuk politik luar negeri Indonesia ke depan. Kenapa? Karena politik luar negeri kita itu didasari pada pidato Bung Hatta 2 September 1948 di Yogyakarta, mendayung antara dua karang, bebas aktif kan. Tapi sekarang kan bukan dua karang, sekarang kan multi karang di mana-mana. Jadi kalau menurut saya politik luar negeri Indonesia itu tidak cukup hanya bebas aktif. Kita perlu bebas aktif, yes. Tapi kita perlu asertif, kita perlu proaktif. Ambil peluang. Ya. Itu yang belum terjadi. Dan saya lihat di pemerintahan Prabowo, beliau ambil langkah-langkah berani ke depan. Ini mesti bisa diterjemahkan. Baik, Bung Pitan, saya masih ingin lanjutkan soal kemudian apa dampaknya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih di Rosi. Perang antara Israel dan Iran yang melibatkan Amerika Serikat tidak bisa dipandang sebelah mata karena dampaknya bisa kemana-mana termasuk Indonesia. Saya masih bersama seorang jurnalis senior yang kini menjadi pengamat politik luar negeri dan pertahanan. Pernah menjadi editor di Harian Jakarta Post, Bung Pitan Daslani. Bung Pitan, salah satu kekhawatiran yang bisa menimpa kemana-mana termasuk Indonesia adalah ketika Selat Hormuz, di mana itu di bawah wilayah Iran itu ditutup. Padahal Selat Hormuz itu menguasai perdagangan hampir 30%. Betul. Dan itu pasti tidak semua negara kena, apalagi Indonesia. Iran memiliki otoritas, memiliki kekuasaan mau menutup itu. Dan kita pernah mendengar bahwa Iran bisa saja menutup Selat Hormuz. Tapi toh itu tidak dilakukan oleh Iran. Padahal ia punya kekuasaan untuk melakukan itu. Betul. Mengapa enggak ya? Kenapa pilihan ini enggak diambil Iran? Penutupan Selat Hormuz itu pada tahun 1967 itulah alasan kenapa terjadi perang 6 hari itu. Karena kepentingan banyak negara terganggu dan Israel sangat terganggu pada saat itu. Saat ini kalau dari kalkulasi ekonomi yang paling banyak menggunakan selat itu adalah Cina. Dan Cina tidak mau selat itu ditutup. Nah, kalau selat itu ditutup sama Iran
itu akan mengganggu jalur perdagangan Cina yang sangat besar. Nah, Cina ini kan punya investasi besar sekali. Terakhir dia kasih komitmen investasi 40 miliar dolar di Iran. Jadi kalau itu selat itu ditutup, dia mengganggu temannya sendiri dan mengganggu perekonomiannya sendiri juga. Jalur perdagangan. Ini menarik ya, sesuatu yang bisa menjadi daya tawar Iran. Daya tawar Iran. Yaitu menutup Selat Hormuz. Tapi ditimbang kembali. Tetapi itu justru tidak menjadi karena bisa jadi bumerang kan bagi dia nilai sendiri. Strategis buat dia bisa bumerang, karena justru bumerang. Akan merugikan perekonomiannya sendiri karena temannya sekutu-sekutunya, karena akan mereka rugi secara bisnis, sekutu-sekutu Iran. Sangat merugikan. Jadi kalkulasinya saya kira yang ke depan akan terjadi apa? Serangan kemarin Amerika ke pusat nuklir Iran itu tidak akan menghentikan program nuklir Iran. Kenapa? Karena kalau betul, andaikan betul bahwa yang dibom kemarin itu adalah bahan uranium yang diperkaya 60% itu, maka pasti terjadi radiasi nuklir luar biasa. Faktanya adalah tidak terjadi radiasi di sana. Apa artinya tidak terjadi radiasi? Artinya pengeboman yang dilakukan itu tidak kena kepada benda itu, tidak kena kepada bahan uranium 400 kg lebih itu. Nah, artinya Iran masih memiliki. Artinya Iran masih punya. Karena statement daripada Rafael Grossi setelah Dirjen Badan Tenaga Atom itu, setelah penyerangan itu dia langsung mengatakan bahwa ternyata uranium itu sudah ditaruh di tempat yang aman. Itu artinya sudah dipindahkan. Karena kalau bom begitu dahsyat itu turun, kena uranium yang sudah 60% itu pasti radiasi luar biasa. Tidak terbukti. Ya. Nah, ini yang jadi masalah terbesar. Karena apa? Karena setelah pengumuman itu, Presiden Trump mengatakan bahwa sudah selesai, sudah lumpuh Iran itu, dan beliau katakan bahwa menurut foto yang dilakukan oleh intelijen Israel di situ, inilah fotonya, Fordo sudah hancur. Tapi setelah pernyataan itu dibuat, sumber di Israel membantah, kami tidak foto itu, kami tidak terlibat. Nah, informasi ini kemudian bocor ke media di Amerika. Presiden Trump diserang. Ini pernyataannya benar apa tidak nih? Kok ada informasi seperti ini? Itulah yang membuat Trump marah ya. Ini yang membuat Trump marah sampai bicara kasar itu kan. Media pada dimarahin seperti itu. Tapi ini akan jadi masalah besar. Dia sudah umumkan di KTT NATO kemarin bahwa Iran sudah lumpuh. Tapi bagaimana kalau benar ada uranium 60% diperkaya itu udah dipindahkan, kan tidak terbukti adanya radiasi. Ya. Jadi sebenarnya serangan yang diklaim oleh Netanyahu bahwa berhasil melumpuhkan pengayaan uranium oleh Iran tidak terbukti. Belum ada buktinya, sampai sekarang tidak terbukti. Dan tidak terbukti. Iran bisa dikatakan tidak dilemahkan, tidak jadi lemah dengan serangan-serangan Israel. Bangunannya boleh rusak, tapi kan itu barangnya itu tidak mungkin Iran membiarkan barang itu di situ ketika dia tahu bahwa Israel akan serang. Intelijennya kan sudah bekerja ketika dia tahu. Jadi sebenarnya gencatan senjata yang baru saja dilakukan antara Iran dan Israel masing-masing mengklaim menang. Tapi menurut Bung Pitan, siapa yang menang dari gencatan senjata itu? Kalau saya mau melihatnya begini, ini ada yang berdusta ini. Siapa yang berdusta di sini? Kan begitu kan? Karena Trump setelah membom itu dia katakan, oke, sudah selesai membom, sekarang waktu untuk berdamai. Jadi sama seperti tempeleng orang habis itu jabat tangan sama dia, kan begitu. Lah Iran kan nggak mau. Masa begitu permainannya, kan begitu. Karena setelah itu kan ada serangan susulan. Iran tembak ke pangkalan Al-Udeid di Qatar kan, ke pangkalan angkatan udara terbesar di Qatar, seperti itu. Yang direspon sebagai cuman slow. Iya, dia kata itu sebagai very weak response. Very weak response sebagai itu. Jadi sebenarnya ini permainan politik dan bisnis. Lebih daripada fisik adu kekuatan, ini politik dan bisnis ya. Karena di mana-mana perang itu bisnis. Di balik perang itu ada kalkulasi bisnis yang harus terjadi. Kan begitu. Bayangkan kalau tidak ada perang kan tidak ada senjata yang orang beli. Tidak ada pesawat tempur yang orang beli. Kalau begitu apa dampaknya untuk Indonesia? Begini, Indonesia tidak perlu heboh karena ini bukan perang kita. Ini perang orang lain. Buktinya mahasiswa-mahasiswa kita justru mau kembali lagi. Mbak Lani tadi tetap di Iran, nggak ada masalah.
Bahkan yang lebih menarik adalah dia katakan orang Iran, masyarakat Iran tidak merasa sedang bermusuhan dengan masyarakat Israel. Mereka tidak ada masalah. Mereka tahu bahwa ini permusuhan antara dua rejim yang berkuasa, yang menugaskan angkatan bersenjatanya. Jadi ini bukan perang antara bangsa Yahudi dan bangsa Persia, bangsa Iran, nggak ada itu. Ini perang politik antara rejim dengan rejim. Nah, Indonesia, kita untuk apa kita heboh pada bertengkar, beradu argumentasi? Nggak ada gunanya, gitu. Karena ini bukan itu. Ini permainan orang kok. Buktinya Cina, buktinya Rusia aja ingin mengambil manfaat ekonominya, tidak mau libatkan pasukannya di sana. Kan begitu. Jadi memang poin penting dari pembicaraan kita malam hari ini, Bung Pitan, dan juga kita mendengar langsung dari mahasiswa kita yang tinggal di sana, bahwa mereka sendiri kalau kita satu nggak mau pulang, satu mau pulang demi menghormati orang tua. Demi menghormati orang tua. Tapi akan balik lagi dia. Dan mau balik lagi kan? Itu menunjukkan bahwa mereka sendiri merasa bahwa di sana masih tempat yang aman. Dan tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian antara masyarakat Iran dan masyarakat Israel, Yahudi. Terima kasih Bung Pitan memberikan perspektifnya di Rosi. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.